Aku bisa bantu kamu tenang. Bukan sama kamu. Berapa? 1.268.000. Hapus Fatah dan Akila dari daftar tes kamu sekarang. Kayaknya semua lebih sibuk ngurusin satu orang deh. Halo guys, sepertinya anak-anak Sembilan Ilmu bakal ikutan datang ke sekolah nemenin Akila dan Adit camping nanti malam. Walaupun mungkin nggak semuanya juga, karena bisa jadi View akan melarang keras William untuk ikutan dengan yang lainnya. Sedangkan Harry, Fatah, Zara, Mohan, Raisa, bahkan Devon mungkin hanya akan memantau dari kejauhan. Entahlah. Jika nantinya Pak Hari dan Pak Budi bener-bener ngizinin permintaan Akila dan Adit, yang dikhawatirin bukan soal kakak adik angkat ini bakal ngelakuin hal aneh berdua, tapi lebih ke suasana malamnya sendiri yang pasti bikin merinding. Kebayang dong suasana sunyi, gelap, terus pikiran malah lari ke hantu-hantu kayak di film horor favorit penonton Indonesia. Ya walaupun kalau soal ngomongin keberanian, harusnya Akila jadi orang yang paling enggak takut guys. Dulu aja Akila pernah nekat lari sendirian ke hutan malam-malam cuma gara-gara tulisan BFF di belakang foto pemberian Harry. Dulu kelihatan banget ya seberapa besar cinta Akila ke Harry. Sayangnya sekarang alur cerita malah terasa berubah jauh. Semua perjalanan hubungan mereka selama 2 bulanan mulai dari tunangan sampai pesta jadian seolah cuma jadi bagian dari proses Akila buat mencoba melanjutkan hidup. Begitupun dengan perasaan Harry yang sekarang malah digambarkan seperti cinta penuh obsesi dan keputusan-keputusan yang gak seharusnya dilakukan. Entahlah, semuanya terasa beda banget. Di sisi lain, Bu Fem akan selalu memberikan contoh baik tentang indahnya kesulitan 9 ilmu. Kali ini demi Akila, mereka seolah pengen malam itu jadi malam terakhir bagi Akila tenggelam dalam rasa galau sekaligus mungkin rasa malu setelah identitas aslinya terbongkar di hadapan semua orang. Karena memang selama ini Akila kan paling sering ledek Adit sebagai anak pungut tanpa disangka kenyataannya mereka berdua bukan hanya sama aja, malahan jadi saudara angkat segala. Jadi wajar kalau sekarang Akila yang takut bakal dapat ledekan yang sama dari orang lain. Maka diharapkan kehadiran teman-teman nantinya bisa jadi momen penting guys buat bikin Akila sadar kalau Akila nggak perlu takut sama pandangan mereka dan nggak harus ngerasa sendirian lagi. Bahkan seperti biasa, kalau nanti Senin Akila udah balik sekolah, anak-anak Sembilan Ilmu pasti bakal jadi garda terdepan kalau ada siswi Tirta yang berani ngomong jahat atau ngehina Akila. Walaupun sayangnya di tengah kesulitan itu karakter Vio malah makin diperlihatkan buruk, bukan cuma karena terang-terangan ngomongin kondisi mental Raisa di hadapan banyak orang tanpa mikirin dampaknya, tapi juga karena sekarang mulai kelihatan jelas kalau Vio nggak suka perhatian semua temen cuma tertuju ke Akila. Tapi cerita ini kan biasanya selalu ada sebab dan akibat guys, tinggal nunggu waktu aja, apalagi kelulusan tinggal sekitar seminggu lagi sampai akhirnya Vio sadar kalau sikapnya belakangan makin keterlaluan. Oke guys, kita bahas alur episode 538 lebih jelas. Hari udah mulai menjelang sore, mungkin sekitar jam 3 atau 4-an deh ketika akhirnya Harry sampai di titik koordinasi lokasi HP Akila. Saat itu Akila masih tidur nyenyak banget di kursi belakang taksi. Sedangkan Adit makin bingung harus gimana. Bukan cuma mikirin argo taksi yang terus membengkak ya, tapi juga karena Adit cukup lelah berdiri di luar mobil sambil nungguin Akila bangun. Namun kedatangan Harry yang langsung berniat membawa Akila masuk ke dalam mobilnya justru bikin Adit makin panik. Adit tahu jelas Akila sebelumnya kan udah bilang kalau nggak mau ketemu siapa-siapa dulu. Jadi spontan Adit langsung berusaha menahan Harry supaya enggak membuka pintu taksi itu. Dan tanpa pernah Adit sangka sebelumnya guys, ternyata kalau marah aura Harry nggak kalah menyeramkan dibanding Mohan ataupun Fatah. Tatapannya mendadak begitu dingin dan penuh tekanan sampai bikin Adit spontan diam. Untungnya Akila keburu bangun sebelum suasananya makin panas. Dengan wajah masih lelah dan nada ketus, pertanyaan pertama yang keluar dari mulut Akila justru, kenapa kamu bisa datang ke sini? Barulah di saat itu Adit teringat ucapan Akila sebelumnya guys, kalau Harry adalah hacker yang bahkan jauh lebih hebat dari Noel. Perlahannya mata Adit memandang Harry dari kepala sampai kaki dengan rasa kagum bercampur bingung. Sementara di hadapannya Harry dan Akila sibuk berdebat. Harry berusaha terus membujuk dan minta maaf, tapi di mata Akila saat itu semua kesalahan seolah memang tertumpu pada Harry. Sebagai pacarnya, Harry dianggap terlalu banyak menyembunyikan urusan keluarganya Akila. Karena itu Akila merasa butuh waktu untuk menenangkan diri sendiri. Lebih tepatnya jauh dari semua orang yang sudah membuatnya kecewa. Mulai dari orang tua kandung yang sudah membuangnya, orang tua angkat yang sudah membohonginya, pacar, mantan HTS-an, sampai sahabat yang menurutnya sama-sama mengecewakannya. Meskipun begitu, seharusnya Harry masih mendapatkan sedikit penghiburan guys ketika Akila bilang kalau dirinya enggak benci Harry. Walaupun pada akhirnya Akila tetap memilih menarik Adit masuk kembali ke taksi dan menyuruh abang taksi segera jalan saat itu juga, meninggalkan Harry sendirian dengan wajah yang makin terlihat putus asa. Dan sayangnya prediksi kita Harry akan jadi pahlawan yang membantu membayar argo taksi mereka ternyata enggak kejadian.
Di perjalanan Akila mulai menginterogasi Adit, tapi sepertinya tenaga Akila udah hampir habis ya untuk terus marah atau maksa Adit jujur. Karena itu akhirnya Adit punya kesempatan bela diri dan memastikan kalau sama sekali nggak pernah menghubungin Harry. Nah dari sini Adit dan Akila langsung kepikiran satu hal yang sama. Sebagai hacker tentu sangat mudah bagi Harry untuk melacak keberadaan mereka. Namun terpikir hal itu ekspresi Akila malah terlihat biasa aja, seolah udah paham resiko punya pacar seorang hacker. Karena sebenarnya Akila sendiri juga nggak jauh beda guys. Akila juga sering kepikiran jalan pintas saat menghadapi sesuatu. Mulai dari menyabotase sekolah lamanya cuma supaya dirinya dikeluarkan. Pernah juga Akila minta Harry melacak HP Adit walaupun langsung ditolak. Sampai sempet ya Akila minta Zara membantunya mencari cara menyabotase laptop Harry demi mencari tahu siapa Little Girl. Jadi kesimpulannya, kalaupun Akila punya kemampuan sehebat Harry, mungkin akan melakukan hal yang sama, diam-diam melacak pasangan sendiri demi memastikan kesetiaannya. Tapi di alur belakang ini semua tindakan Harry justru terlihat selalu paling salah ya. Seakan sutradara memang sedang mengarahkan cerita supaya Akila punya alasan yang cukup kuat untuk mengosongkan hatinya terlebih dahulu, daripada ya terus memaksakan hubungan yang sebenarnya udah nggak sehat bagi mereka. Kembali ke Akila dan Adit yang masih belum punya tujuan jelas mau kemana. Setelah cukup lama muter tanpa arah, akhirnya Adit memberikan ide supaya mereka pergi aja ke sekolah. Kebetulan saat itu suasana sekolah udah sepi guys, karena para guru baru selesai meeting persiapan ujian kelulusan dan sebagian mereka udah pada pulang. Di sisi lain Pak Budi sebenarnya udah ada di jalan menuju rumah Angelica ketika tiba-tiba HP-nya berdering. Panggilan dari Adit minta bantuan, cuma perlu menyebut satu kata kunci, yaitu urusan Akila. Karena Pak Budi bukan cuma guru mereka guys, tapi juga sahabat dekatnya Angelica. Jadi rasanya mustahil bagi Pak Budi buat mengabaikan dua anak dari sahabatnya kan? Maka Pak Budi menemui Adit yang langsung menjelaskan semua kronologinya. Bukan cuma soal butuh izin mau menginap di sekolah, tapi juga masalah argo taksi yang sudah membengkak gila-gilaan. Akila cuma mau bayar setengah guys dengan alasan saldo rekeningnya udah mulai menipis. Sedangkan Adit sendiri malah makin pusing karena isi dompetnya tinggal sekitar 120 ribuan aja. Maka Pak Budi pun siap jadi pahlawan guys, dengan cukup yakin langsung bilang kalau beliau yang akan bantu menyelesaikan urusan taksi. Namun rasa percaya dirinya hampir aja runtuh ketika melihat nominal argonya ternyata sudah lebih dari 1,2 juta rupiah guys. Buat Pak Budi yang berasal dari keluarga sederhana, angka segitu jelas besar banget, apalagi cuma dipakai buat keliling jalanan seharian karena kabur dari rumah. Tapi mau gimana lagi, pada akhirnya Pak Budi tetap mengeluarkan uang itu dari dompetnya. Harusnya sih ya nanti Angelica yang super kaya raya bakal langsung menggantinya kan. Sayangnya keribetan Pak Budi belum selesai sampai di situ dengan permintaan dua remaja tersebut yang benar-benar berniat menginap di sekolah. Masih belum tahu mereka maunya tidur di kelas ber-AC atau malah nekat bikin tenda di halaman sekolah guys. Yang jelas Pak Budi tetap harus minta izin dulu ke Pak Hari sebelum memutuskan apapun. Di saat Pak Budi sedang mikir, diam-diam Adit mengambil foto mereka bertiga lalu mengirimkannya ke Dava. Niatnya polos, cuma supaya nggak ada yang terlalu khawatir ya sama mereka. Tapi tanpa Adit sangka, dalam hitungan detik foto itu langsung di-forward oleh Dava ke grup 9 ilmu. Dan tentu aja semua teman-teman langsung kaget. Nggak ada yang nyangka progres terbaru dari misi kabur Akila dan Adit malah berakhir ke sekolah. Teman-teman ini pun mulai saling pandang satu sama lain, seolah ya muncul pemikiran yang sama di kepala mereka. Apakah mereka perlu datang ke sekolah juga buat nemenin Akila di malam ini? Namun besar kemungkinan bukan cuma Dava yang dikasih kabar. Apakah mungkin Adit juga akan mengirimkan foto itu ke Mohan yang langsung memberitahukan pada Raisa dan Zara? Lalu kemudian foto yang sama dikirimkan ke Fatah dan sudah pasti Oli ikut tahu juga. Rasanya memang gak tega ya membayangkan Akila dan Adit cuma berdua di sekolah malam-malam seperti itu. Sementara itu Harry yang masih berada di mobilnya hanya perlu melihat data pelacakannya untuk mengetahui posisi Akila. Nah tanpa pikir panjang Harry langsung menelpon Kak Lena buat memastikan apakah tadi melihat Akila di sekolah. Padahal guys sebenarnya Kak Lena sedang punya urusan penting karena harus berangkat ke Bandung selama 3 hari ke depan. Tapi di tengah kesibukannya Kak Lena tetap menyempatkan mengurus masalah adiknya dan memerintahkan Harry pulang saat itu juga karena Kak Lena yakin ada sesuatu yang salah. Bener aja ya, begitu nyampe rumah Kak Lena melihat layar komputer Harry masih memperlihatkan aktivitas pelacakan secara aktif. Yang paling mengejutkan ternyata Harry mengingkari janjinya ke Mohan dan Fatah. Bukan cuma melacak HP Akila guys, ternyata Harry masih diam-diam memantau HP-nya Fatah. Udah jelas di sini karena Harry nggak bisa percaya ke Fatah, atau sebenarnya Harry emang sudah sulit percaya pada Akila, seolah sejak ingatan Akila pulih setiap gerak-geriknya justru terlihat makin mencurigakan di mata Harry. Seakan Akila kapan aja bisa mengkhianatinya di belakang. Jadi nih kalau hubungan mereka udah dipenuhi rasa kecewa, marah, putus asa sampai kehilangan kepercayaan, lalu sebenarnya hubungan itu masih terus dipertahankan untuk apa? Maka Kak Lena memerintahkan Harry untuk menghapus semua sistem pelacakan itu langsung di hadapannya. Kak Lena benar-benar marah karena nggak mau Harry terseret masalah yang lebih
lebih jauh lagi. Apalagi kalau sampai Fatah tahu soal ini dan merasa privasinya dilanggar. Keluarga Fernandes jelas bukan orang sembarangan dan bisa aja berniat menggugat Harry. Selain itu, Kak Lena juga mencoba menyadarkan adiknya ya kalau masalah yang sedang dialamin Akila bukan tanggung jawabnya untuk diselesaikan sendirian. Akila juga butuh ruang buat dirinya sendiri, dan menurut Kak Lena masih banyak orang di luar sana yang hidupnya dengan masalah keluarga yang jauh lebih berat. Jadi Kak Lena maunya Harry itu membantu Akila dengan cara yang wajar, bukan dengan cara obsesif seperti yang dilakukan sekarang, apalagi kalau sampai perlahan menghancurkan Harry sendiri. Dan untuk kali ini Harry nggak punya pilihan guys selain menurutin perintah kakaknya. Mungkin Harry belum sepenuhnya sadar, tapi seenggaknya Kak Lena akan memastikan sistem pelacakan itu dikunci supaya Harry nggak bisa mengulanginya lagi. Beralih ke teras kafe ya, saat semua teman-teman mulai heboh gara-gara pesan di grup tentang keberadaan Akila dan Adit. Di depan pagar luar justru Vio dan William sedang terlibat perdebatan cukup serius. Pembahasannya tetap soal Akila. Bagi Vio, kepedulian semua orang terhadap kondisi Akila udah terlalu jauh sampai mempengaruhi rutinitas dan perkembangan platform zona bakat, terutama karena 3 orang penting di dalamnya. Harry yang menjaga sistem, Fatah sebagai CEO utama, dan Zara sebagai manajer. Selama seminggu terakhir justru mereka sibuk mengurus masalah Akila dibandingkan pekerjaan mereka. Vio bahkan meminta William membuktikan omongannya saat itu. Dan juga begitulah kenyataannya guys, ketika William menelpon Harry untuk mengadakan rapat lanjutan zona bakat entah sore atau malam, jawaban yang diterima Harry langsung menolaknya dengan alasan masih ada urusan Akila. Saat kemudian William menelpon Fatah, jawabannya malah lebih kacau lagi. Fatah mengaku sedang capek dan belum bisa fokus karena masih kepikiran Akila yang belum juga pulang ke rumah. Ketika William menghubungin Zara, yang ada Zara langsung mengira William mau memberi kabar terbaru tentang Akila. Bahkan Zara buru-buru bilang gak bisa ikut rapat karena kondisi Akila yang masih stres malah ikut bikin Zara pun kepikiran dan galau. Jelas semua jawaban itu membuat Vio makin emosi. Di satu sisi sih ucapan Vio memang ada benernya. Nggak seharusnya semua hal dikorbankan hanya karena satu orang. Apalagi kan zona bakat adalah program penting yang seharusnya bisa meningkatkan nilai dan pencapaian mereka. Namun dibalik semua omongannya tentang tanggung jawab dan profesionalitas, sebenarnya ada emosi lain yang jauh lebih besar dalam diri Vio, yaitu Vio sedang marah pada keadaan. Karena mendengar nama Akila dan membahas masalah yang terjadi justru mengingatkan Vio pada perbuatan papanya sebagai salah satu pelaku sabotase di acara launching. Sementara Vindo sendiri malah menghilang begitu aja, meninggalkan bom masalah yang kapanpun bisa meledak dan mempermalukan Vio di hadapan teman-temannya. Belum lagi kenyataan bahwa teman-temannya ternyata punya potensi mendapatkan nilai lebih tinggi darinya. Namun ya, tanpa Vio sadari, sikap emosionalnya sekarang justru perlahan menambah alasan bagi teman-temannya untuk mulai menjauh darinya.